شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di serial Ramadan dari Surabaya Mengaji. Insyaallah akan membahas berkaitan dengan topik-topik bertemakan Ramadan yang akan hadir di bulan Ramadan. Bersama kami Ustadz Nur Khalis Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin. Anta bagaimana? Nabi khairin, alhamdulillah Insyaallah. Ustadz. Masya Allah. Baik. Di kesempatan ini Ustadz, kita akan membahas berkaitan topik Ramadan insya Allah, yang mana kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan semuanya wajib puasa untuk yang muslim Ustadz ya, Ya. untuk yang muslim. Dan mungkin Ustadz ada di antara, terkhusus untuk ummahat Ustadz ya, ummahat yang memang dirinya sedang ada uzur, sedang hamil tua terlebih, atau mungkin yang sedang menyusui yang baru lahir, sehingga kalau puasa itu berat atau mungkin sampai lemas Ustadz. Ya. Nah, itu bagaimana Ustadz di dalam Islam ini Ustadz? Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Islam itu agama yang ringan. Ya. Agama yang mudah. Tidak ada satupun ajaran Islam yang keluar dari batas kemampuan seseorang, nggak ada. Masya Allah. Ya. Sholat ringan, puasa ringan, zakat ringan. Ya, dan zakat ini tentu bagi yang memang wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, orang kaya hartanya melimpah dan sampai zakat dia bayar zakat ringan, cuma 2,5% dari harta yang dia miliki. Kalau seandainya nisab harta itu 80 juta, cuma dikeluarkan berapa? 2,5%. 2 juta rupiah. Jadi 80 cuma dikeluarkan 2 juta. Ringan. Haji ringan. Iya. Ya, bagi yang mampu. Karena Iya, syarat haji adalah bagi yang mampu. Ya. Nah, begitu pula puasa ringan. Ya. Bagi yang nggak mampu puasa ya boleh tidak berpuasa dengan syarat udzur tidak puasanya dia adalah syar'i. Ya. Nah, contoh udzur syar'i itu apa? Musafir. Ya, dalam perjalanan. Kemudian sakit memang harus membutuhkan perawatan atau obat yang rutin mungkin setiap 4 jam sekali. Nah, ini udzur syar'i. Nah, terus bagaimana cara mengganti puasa? Yang pertama ada namanya qadha. Qadha itu mengganti puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Sesuai dengan hitungan hari yang ditinggalkan. Kalau tidak puasa selama 5 hari ya dibayar 5 hari. Kalau tidak puasa selama 3 hari ya dibayar 3 hari. Nah, bagi siapa saja? 1, bagi orang yang memang musafir. Ya, musafir. Kemudian yang kedua, orang yang sakit. Sakitnya itu di sini sakit yang menurut analisa ahlinya yaitu dokter mengharuskan dia tidak puasa. Karena kalau puasa malah semakin parah atau bisa menimbulkan kematian misal seperti kayak orang kena asam lambung yang akut misalnya. Yang memang harus obatnya rutin ya setiap 4 jam sekali atau 3 jam sekali, tidak boleh putus. Nah, maka orang ini boleh tidak berpuasa. Nanti dibayar di luar bulan Ramadan kalau sudah sembuh. Orang haid pun juga sama. Orang nifas pun juga sama. Yaitu apa? Mengqadha.
Kemudian ada istilah yang kedua, yaitu fidyah. Fidyah. Ya, membayar fidyah. Membayar fidyah itu artinya memberi makan satu harinya satu orang fakir miskin. Memberi makan satu hari satu orang fakir miskin. Kalau tidak puasa selama 20 hari misalnya, maka dia ngasih makan 20 hari, ya kan? Ya. Bisa 20 orang fakir miskin atau satu orang fakir miskin diberi makan selama 20 hari. Gitu loh. Sifat makanannya bagaimana? Nah, itu kan. Pertama adalah bisa makan, kalau kita berbicara huruf Indonesia ya, bisa bahan makanan, bisa makanan yang sudah matang. Ya, bahan makanan pokok yang mentah ataupun yang matang bisa dipilih. Ya. Kalau yang mentah itu sekitar 1,5 kilogram satu harinya. Jadi kalau tidak puasa 20 hari, maka mengeluarkan 30 kilogram beras. Ini kalau mentah. Tapi kalau matang, ya makanan yang sudah siap dimakan. Catatannya adalah harus mengenyangkan. Gak boleh kasih bayar fidyah pakai nasi kucing. Nasi kucing. Harus mengenyangkan. Ya, karena ini seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau ketika di masa tua tidak mampu berpuasa, beliau membuat satu makanan dan mengundang orang-orang miskin, ya, serta mengenyangkan mereka dengan makanan yang beliau buat. Ya, harus mengenyangkan. Terus juga perlu diperhatikan, ya hendaknya kita ngasih makan mereka seperti yang kita makan. Jangan pilih-pilih, misalnya hitung-hitungan. Biasanya makanannya pakai beras pandan wangi. Ya toh. Ternyata pas bayar fidyah pakai raskin ya. Jangan, ya. Artinya apa yang kita makan itulah yang kita hidangkan. Kita berikan kepada fakir miskin. Nah, ini fidyah. Nah, siapa saja yang diperbolehkan bayar fidyah? Yang pertama, orang tua yang memang sudah tidak lagi mampu berpuasa. Sudah nggak mampu. Ya, kita tahu sendiri kan, semakin tua kan badan semakin ibaratnya kan tinggal kulit sama tulang saja. Ya. Sudah nggak mampu lagi puasa. Disuruh puasa nggak mampu. Itu boleh bayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Sakitnya itu tahunan, menaun, gitu loh. Yes, kalau dalam bahasa sekarang itu sudah ketergantungan dengan obat. Ya, dan sakitnya itu parah, gitu loh. Sakit yang memang sakit tahunan yang memang menghalangi seseorang dari puasa, bukan sakit tahunan yang tidak menghalangi puasa. Sakit tahunan apa? Panu Ustaz di mana-mana. Panu fidyah. Enggak lah. Ya kan? Diobati saya di tangan kanannya ada panu, saya obati keluar di tangan kiri. Isi kiri diobati keluar di kaki. Menahunan Ustaz. Bukan sakit yang seperti ini. Iya. Sakit yang memang menghalangi seseorang dari puasa dan tidak bisa lagi diharapkan kesembuhan. Yang mengatakan ini tidak ada harapan sembuh, itu ahlinya, yaitu dokter. Bukan penerawangan orang yang sakit. Ya. Kemudian tadi orang tua dan dokter. Orang tua atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang hamil atau menyusui. Ya, maka wanita yang hamil ataupun yang menyusui boleh untuk membayar fidyah. Gitu kan. Ya. Namun, ini ada hal yang harus diperhatikan. Seorang wanita yang hamil, saya ulangi, seorang wanita yang menyusui dan dia keluar darah haid, ya kan, gabung antara haid dan menyusui. Nah,
Maka dalam kondisi ini dia harus mengqadha. Oh. Kenapa? Karena tidak puasanya karena haid itu lebih kuat daripada menyusui. Saya tanya begini. Saya perjelas ya. Nah, Orang yang menyusui boleh nggak berpuasa? boleh Ustaz. Boleh. Sama. Tapi kalau memang nggak Nggak mampu, boleh tidak berpuasa. Nah. Artinya masih dalam pilihan. Iya Ustaz. Tapi orang yang haid boleh nggak puasa? Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Maka ketidakpuasanya wanita yang menyusui karena haid itu dikuatkan haidnya, bukan karena menyusuinya. Siap. Ya. Nah, kemudian ada istilah yang ketiga yaitu kafaroh. Nah, kafaroh ini adalah tebusan bagi atau hukuman lah dalam hukuman bagi orang yang kumpul dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan, melakukan hubungan suami istri ya di siang hari pada bulan Ramadan. Apa bentuknya? Yang pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Memerdekakan budak dulu. Oh, subhanallah. Ya, memerdekakan budak. Yang kedua, kalau nggak mampu memberikan budak, memberi puasa dulu. Oh, iya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberikan makan ke fakir miskin. Berapa orang? 60 orang. Nah, ini kafar bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Sepertinya kalau yang terakhir ini nggak bisa kalau nggak sengaja Ustaz ya. Yang terakhir? Iya, yang berhubungan suami istri ini. Sepertinya ada kesengajaan. Ya, kebanyakan ada kesengajaan. Kalau nggak sengaja itu ya mungkin, tapi sangat kecil. Kemungkinan nggak sengaja itu sangat kecil. Iya. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Atas faedahnya Masya Allah banyak sekali ya faedah yang baru, padahal pertanyaannya Ana tadi hanya untuk wanita yang hamil dan menyusui, tapi Ustaz Masya Allah menjelaskan berkaitan dengan qadha puasa itu ada bagi musafir juga harus qadha puasa Ustaz ya. Lalu untuk orang yang sakit yang mungkin bisa sembuh Ustaz ya, masih bisa sembuh, dan untuk haid dan nifas. Untuk haid dan nifas Masya Allah. Jazakumullah khairan. Dan untuk yang harus fidyah ya, harus fidyah tadi dijelaskan oleh Ustadz bagi orang yang sakit yang berkelanjutan, berkesinambungan ya. Iya, berkesinambungan Ustadz ya. Yang kata dokter nggak mungkin sembuh. Nggak mungkin sembuh, bergantung dengan obat terus ya. Masya Allah. Dan lalu untuk hamil dan menyusui, nah menyusui ini ada garis bawahnya Ustadz ya. Garis bawahnya tadi yaitu kalau datang haid berarti dihitung haid Ustadz ya. Wajib qadha. Masya Allah. Wajib qadha. Ini Ana juga baru dapat faedah ini Mas. Tapi Ana nggak bawa. Semoga ingat nanti insya Allah. Lalu tadi berhubungan di siang hari Ramadan Ustaz ya. Itu kafarah. Ini masuk ke kafarah. Berarti qadha ini kurang satu Ustaz. Qadha itu orang yang syekh, orang yang tua yang sudah nggak mampu. Oh iya, orang tua udah yang nggak mampu. Itu untuk fidyah Ustaz ya. Iya fidyah Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang menonton. Dan ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di serial Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.